Apa kabar? Kurang asik nih. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Kasih luar biasa. Anak-anaknya ancol semangatnya ya. Jadi yang berdiri depan jadi grogi nih gara-gara semangatnya luar biasa gitu ya. Narkotika dan mbak-mbak. Untung ya Mas, untung ya. Si normal. Saya 8 kali di rehabilitasi. Ya, saya dari tahun dulu SMP, saya mulai kena tuh sebenarnya SMP kelas 2 ya. Teman-teman saya waktu itu ngasih gitu ya. Terus 7 ya, teman-teman saya tiga kali masuk kantor polisi Minumannya Koifan. ditebus. Ya. Kira ini kacau salah udah nih gitu ya.
residivis gitu ya. Residivis. Nah, saya gini, saya pasti gambarin ke teman-teman bahwa siapapun di sini teman-teman, ya teman-teman pasti bisa. Ini orang yang depan sini aja yang punya masalah kayak gini aja bisa berubah. Ya kalau tadi saya di belakang melihat saya depan tuh apa perjalanan hidup saya gitu ya. Buat saya merasa bersyukur banget gitu ya. Saya bisa ada hari ini. Saya punya kehidupan. Saya punya, oh ya kalau ngomong-ngomong soal istri gitu, saya bilang kalau kamu cerita yang pelan-pelan gini inget ya katanya. Kenalan kita bukan di bar, bukan di diskotik, tapi di gereja. Pesan dari istri saya. Jadi spoiler dulu ya. Nah jadi teman-teman bayangin punya background kayak gini. Ya. Kalau di keluarga tuh apa ya? Kalau keluarga besar, om saya, tante saya bilang ke orang tua saya, anak kayak gini mah buang aja. Usir aja dari rumah. Lu masih punya 2 anak cewek lagi yang mesti gini. Sampai segitunya terhadap kehidupan saya gitu ya. Nah jadi apa ya? Supaya teman-teman ngerti dulu. Ini ngomong soal identitas gitu ya. Gak ada gini, kita nggak bisa gini. Masa depan kita bukan ditentukan dengan masa lalu kita, tapi keputusan kita hari ini yang menentukan masa depan kita. Ya teman-teman mau jadi apa tergantung diri teman-teman. Ya, nah jadi saya cerita lagi. Kalau teman-teman lihat tadi di sandepan saya SMA di 3 SMA yang berbeda karena drop out dia ketangkep pakai. Dulu saya nyuntik, gitu ya. Saya ketangkap pakai di sekolah, saya dikeluarkan gitu ya, sampai kuliah pun beda-beda teman-teman ya. Saya pernah masuk IB 99 gitu ya, tahun 99 saya masuk IB, tahun 2000 masuk IAI, 2001 masuk IB lagi, 2002 masuk apa namanya, ya sekolah di pas saya di BRJ, ya bukan mau jadi animator lah saat itu ya, apa college itu ya, lupa saya namanya. Sampai sekolah pilot saya masuk dulu teman-teman, ya daerahnya flying school di Halim dulu ya, mencari jati diri. Kira-kira tujuan hidup saya kemana gitu ya? Kenapa saya mau jadi pilot? Karena waktu itu ada teman saya ngajakin, yuk jadi pilot ini asik, keren kalau jadi pilot ya, apalagi kalau kita jadi pilot jalan di bandara ada pramugari 2 kanan kiri. Motivasinya salah, motivasinya salah ya. Jadi saya sampai sekolah pilot teman-teman gitu ya. Tapi saya gitu, saya orangnya papa saya selalu ngomong gini, saya orangnya kok angkat-angkat tai ayam. Di awalnya doang semangat, tapi saya nggak bisa mengakhiri. Finishingnya nggak bisa, gitu ya. Saya nggak bisa komit orangnya. Nah itu yang apa ya, pada saat saya mengenali diri saya, baru saya bisa melewatinya gitu ya, memberi solusi terhadap diri saya gitu ya. Saya mengenali diri saya dulu. Jadi kita cerita ya 2005 gitu ya. Ini cerita sedikit gitu ya. Zaman dulu ini ngomong kehidupan keluarga ya. Saya ingat waktu itu tahun 99 cici saya lulus kuliah, dia kerja fresh graduate gaji 700 juta, S1 lulusan IB 700 ribu, betul kan? Saya nggak tahu kan? Betul dong, nah berarti cici angkatan kerja saat itu, gitu ya, ngerti lah hal itu ya, 700 ribu. Nah, sedangkan saya dikasih uang jajan saat itu ya, tahun 99 uang jajan saya 3 juta. Wih. 4 kali gaji fresh graduate. Kalau sekarang fresh graduate berapa? Anggap Botiao. Kali 4 berapa? Cicak. Kalau teman-teman sekarang anak muda, siapa di sini anak muda? Nih kelihatan muda. Kalau dikasih uang jajan 20 juta happy gitu. Happy. Nah, itu yang buat saya bisa tiap hari dugem teman-teman. Tadi kan aku di Bamba ya, dugemnya ini Bamba. Ya. Jadi dugem terus gitu ya, itu yang buat saya jadi rusak gitu ya. Nah jadi saya dulu dikasih mobil Vario saat itu, Vario itu mobil Civicnya lah saat itulah. Ya, saya suka otomotif ya.
pilot gede, pilot 20, pilot 19, sound system, segala macam gitu ya. Saya mah ngabisin gitu aja lah kerjaan itu. Ya, jadi nggambarin kehidupan saya dulu seperti itu. Lagi enak-enak hidup, tahu-tahu 2005 papa saya meninggal. Ya, kena jantung. Karena punya anak kayak saya. Ya, ini masuk kantor polisi, nebus gitu ya. Dulu nebus 15 juta saat itu ya. Karena ketangkep gitu ya. Ini saya hapus dulu deh, takut ketahuan ada orang pusat. Kode agent nggak ngirit lagi ya. Masuk tempat terus. Ya, jadi 2005 papa saya meninggal. Ya, jadi mama saya ibu rumah tangga, nggak bisa kerja, cuma menteri keuangan doang. Jadi saat itu kita harus downgrade hidup. Di saat itu saya baru ngerti, ternyata papa saya selama ini bisnis itu pakai duit bank. Gitu ya, selama ini bisnis pakai duit bank. Jadi ya kan kita modal usaha yang ready. Kalau mau beli mobil baru kita ambil gitu ya, atau mau expand apa baru kita ambil gitu loh. Nah jadi saat itu kita balikin semua. Harus downgrade hidup gitu ya. Dulu kalau 11 bersaudara mama saya ingat keluarga kita tuh nomor 2, nomor 3 dari atas. Habis papa saya meninggal kita langsung ke jalur degradasi 3 paling bawah gitu ya. Di situ saya baru melihat kehidupan kita nggak dianggap gitu ya. Kalau lagi ngumpul keluarga mama saya aja, om saya tuh selalu ngomong gini. Ini saya ingat satu kejadian waktu itu mau ngomongin kuburan engkong mau direnov. Mama saya kasih ide, om saya bilang gitu, udah kamu gak usah kebanyakan mulut, gak usah ikut ngatur. Padahal ini adik tuh, dia dulu waktu dia kawin aja, kita cicip 3 paling atas ini yang modalin dia, yang kawinin dia, gitu ya. Itu rasa hari itu ya, lagi meeting keluarga saya mau berdiri, saya mau gambar om saya, cuma rasanya nggak bisa, gitu ya. Saat itu kayak gitu keadaan. Jadi waktu itu kita download hidup, akhirnya saya mesti berdiri dari kaki saya sendiri, ya. Cici saya orang yang paling berjasa dalam perubahan hidup saya. Ya. Semenjak papa saya meninggal, cici saya bilang, yuk mulai sekarang kamu harus kerja, dia bilang. Ya, soalnya mama udah gak ada duit lagi. Jadi kamu jangan mintain duit mama. Ya, jadi habis papa saya meninggal, mama saya stres. Mama saya stres. Minum baygon 2 kali teman-teman. Ya, kita bawa ke rumah sakit tuh sering deh. Sampai akhirnya kita nggak bisa handle di rumah, kita di tempat rehabilitasi orang stres. Dulu mama saya bawa saya ke rehab. Setelah papa saya meninggal, gantian saya bawa mama saya ke rehab. Gitu ya. Jadi pusat rehabilitasi di depan Danau Sunter, dulu ada namanya Bethesda di depan Danau Sunter, tapi sekarang udah nggak ada. Ya. Kita taruh di sana, setelah 2 minggu kita dapat kabar mama saya lompat dari lantai 2. Jadi stres teman-teman. Ya benar-benar saat itu tadinya hidup baik-baik aja, dalam sekejap Tuhan balikin gitu ya. Nah itu yang membuat saya bisa melihat kehidupan dari angle yang berbeda. Kok bisa jadi begini ya? Kadang kita suka komplain, kok begini ya Tuhan gak adil. Sebenarnya segala sesuatu itu apa yang kita hasil dari apa yang kita tanam. Akhirnya ujungnya kita nyalain Tuhan. Padahal itu kelakuan kita, betul nggak? Nah, abis itu ya mama saya sampai patah tulang segala macam gitu ya. Di rumah di ranjang nggak pakai spring bed tapi di atas papannya doang, karena nggak boleh bergeser. Nah jadi kita benar-benar terpuruk saat itu. Nah rumah, cek, ya jadi akhirnya ya mama selalu khawatir soal uang gitu ya. Soalnya kan yang baru menikah cici saya waktu itu umur 25 tahun gitu ya. Umur 25 tahun yang belum bisa cari duit, anak manja gitu ya. Masih punya adik saya di bawah saya 6 tahun, berarti kalau saya 25, adik saya 19. Ya baru masuk kuliah saat itu. Butuh uang yang banyak, tapi papa udah nggak ada. Jadi dia stres gitu ya. Singkat cerita, kita cari solusi. Akhirnya rumah di Kelapa Gading kita jual, kita bikin kos-kosan di Cepaka Putih, ya yang kos-kosan 500.000, 40 kamar lah kita bangun lah.
Akhirnya tiap bulan mama bisa dapat sekitar 20 jutaan lah, saat itu lah 2005 ya. Nah puji Tuhan habis dapat ya, jadi saya baru ngerti saat itu ternyata obat paling sakti di dunia adalah obat merah cap 2 bapak-bapak. Betul. Ya teman-teman, hari ini mungkin bisa tahu saat itu kita ngerasain. Ya, memang uang bukan segala ya, tapi segala sesuatu butuh uang. Ya, saya pernah ngerasain di bawah saat itu. Saya tinggal di kos-kosan dari rumah di Kelapa Gading 10 kali 20 ya. Kita mobil di rumah parkir ada 5. Sampai akhirnya saya naik metro mini. Kalau tadi teman-teman lihat ya, saya menghilang dari peredaran karena malu. Ya kalau dulu mah siapa yang nggak kenal Stefanus Noping ya di Kelapa Gading gitu ya. Mobil Vario kaca bening, dashboard sopir putih semua bungkus kulit ya. Ya orang tahu lah gitu. Tapi pada saat saya lagi di bawah malu, ya jadi kita menghindar lah dari perkabaran saat itu. Mau naik metro mini aja ngumpet-ngumpet, karena saya dari Cempaka Putih naik P07 sampai ke Mall Kelapa Gading. Saya akhirnya kan kerja sama cici saya saat itu. Cici saya punya furniture, ya. Awalnya saya bilang ke cici, papa udah nggak ada, tolong ajarin gua kerja. Cici saya bilang gini, ya udah, kamu jadi supir dulu ya. Hati saya hancur teman-teman. Paling nggak cici saya punya showroom, dia punya workshop. Paling nggak saya jadi sales deh. Itu udah better lah gitu ya. Ini dijadiin supir teman-teman. Pulang saya nangis, saya ngadu ke mama saya. Ya mama saya bilang gini, nggak apa-apa, bagus. Justru kamu kan nanti, mama saya kasih visi nih. Ya, justru mama saya udah mulai sehat nih, gitu. Pegang betul sehat ya. Dia kasih saya visi. Kamu kan nggak mau jadi sales doang, kamu kan pengen buka furniture nanti kayak Cici. Kalau kamu jadi supir kayak Cici, kamu tahu Cici ngambil busa di mana, ngambil kain di mana, ngambil kayu di mana. Betul nggak? Menurut saya masuk, saya bilang, masuk akal. Saat itu digaji 700.000 teman-teman. 2006. Saya ingat 2006 saya digaji 700.000. Ya, saya jadi supir Cici saya ya. Cici bilang gini, makanya kadang gini, manusia itu penting dikasih prinsip dan value. Saya orangnya gengsian, sombong saat itu ya. Cici saya bilang, yuk, selama kamu nggak gini, kenapa kamu Cici jadi kamu supir? Supaya kamu tuh ibarat dipecahin dulu, baru di rebuild ulang. Ya, kamu bisa Kalau mati. Ya, jadi saya mesti dihancurkan dulu. Kayak anak lihat dibentuk lagi. Selama kamu nggak bisa hilangin sombong kamu dan gengsi kamu nggak akan berhasil dalam hidup. Saat itu sekarang saya baru ngerti. Oh iya, ini maksudnya ya. Awalnya saya pikir cici saya itu jahat. Ternyata dalam hidup memang kuncinya ya kita nggak bisa gengsi, gitu. Karena saya dibentuk sama papa saya, uang gajian gede segala macam fasilitas. Saya ngerasa kayak bos gitu. Itu mesti dihancurkan dulu. Nah jadi saya ikutin prosesnya, saya setia gitu ya. Sampai akhirnya mulai setelah setahun ya baru disuruh jadi sales gitu ya. Di situ saya banyak belajar. Di situ saya banyak belajar. Ya, di situ saya banyak cek. Oke. Udah ya. Di situ saya banyak belajar gitu ya. Ketemu orang ya, segala macam kalau kita kamera, nawarin barang gitu ya. Banyak belajar saya. Jadi waktu masuk ke Prudential juga saya nggak ngalamin kesulitan karena saya dari proses dulu. Ya, kadang kita nggak bisa lihat kesuksesan seseorang masuk ke Prudential, oh yang satu cepat, yang satu lama. Ya, lu mesti lihat background sebelumnya mereka udah diproses loh. Kalau dibandingin sama anak fresh graduate yang baru masuk, ya mereka belum punya pengalaman ketemu orang gimana, ya ngambil kelas gimana, nyembuhin orang gimana, gitu ya, menjadi orang yang menyenangkan gimana, bikin orang nyaman gimana, gitu ya. Jadi memang mesti belajar dulu. Nah setelah itu baru mulai saya dipercaya pegang showroom di Mall Kelapa Gading, gitu ya. Tapi kan saya punya visi. Saat itu saya nggak mau cuma jadi toko yang jaga showroom.
Saya belajar desain teman-teman. Ya. Saya panggil guru kalau di Mall Akbar tadi siang itu sepi, ya sepi. Jadi ramainya mulai sore sampai malam. Jadi saya belajar desain panggil guru sampai akhirnya saya belajar 3D Max gitu. Gambar 3D gitu ya. Sampai akhirnya saya bisa gambar. Saya beranikan diri. Setelah saya bisa gambar, soto ini ya. Kadang keberanian itu penting. Makanya kenapa tim saya kasih nama Courage Team. Karena dalam itu satu biji berani ngelangkah, berani aja. Lu nggak berani, lu nggak berpindah kemana-mana. Lu kalau nggak berani, itu stay di tempat yang sama. Lu mesti take risk gitu ya. Karena saya ngerti arti keberanian. Waktu itu saya beraniin muter di daerah Kelapa Gading ya, ada mungkin dari villa, ada villa permata, yang di belakang tuh apa namanya, pokoknya perumahan-perumahan baru, pasar-pasar baru. Kita kan manusia bisa mikir. Saya coba pikir dulu, kira-kira kalau orang lagi bangun rumah, gitu ya, kayak saya lagi bangun rumah, gitu ya, kira-kira happy nggak rasanya? Kira-kira kalau orang lagi bangun rumah, jengukin rumahnya itu jam berapa sih? Nggak mungkin siang-siang. Sore-sore udah adem, ngeliatin sambil diucap syukur gitu ya dari rumah, akhirnya jadi juga. Betul kan? Saya mulai keluar jam 4 sore. Saya bawa kartu nama, misalnya saya masuk kompleks, saya lihat, wah ini kayaknya yang punya rumahnya. Soalnya ngeliatin rumahnya di depan. Saya turun dari mobil, saya kasih nama, sore kok, saya pandu Yopi dari konten, mau akan tadi lantai 4. Boleh nggak kok, rumahnya saya gambarin gratis. Orang digambarin gratis mau nggak? Terus saya gambarin, saya ukur segala macam ya, minta referensi dia sukanya modelnya apa. Kan saya bisa gambar. Habis itu setelah seminggu saya balik lagi, saya kasih penawaran, saya bilang kok ini gambarnya saya presentasiin gitu gambarnya ya. Misalnya dia minta revisi lagi gitu. Sampai akhirnya saya bilang kok kan di awal saya bilang ini gratis. Kalau Koko mau ambil gambarnya seperluan 5 juta tadi saya bilang. Ya, tapi kalau Koko mau gambarnya gratis, buatnya 1 juta. Udah langsung buatnya penawarannya. Singkat cerita, deal waktu itu di Villa Permata 1 M dan saya dalam proyek. Ya, happy itu saat itu. Langsung cici saya kaget. Ya, saya bilang Ci, tadi ada desainer datang nih nawarin proyek, mau kerjain kan? Oh masukin, boleh kerjain aja. Di situ saya nawarin tanduk. Kamu tahu kan ini gambar siapa? Ini gambar aku. Masa ini Pak? Saya kasih lihat dong. Gak lama dia panggil lagi. Hani, sini kamu turun. Katanya. Kamu udah 10 tahun di furniture katanya. Gak bisa gambar. Ini Yopi baru 3 tahun saya udah bisa gambar kayak gini gitu kan. Nah semenjak saya bisa gambar, saya dapat proyek. Dia lihat saya jadi saingan buat dia. Padahal saya masih karyawan dia tuh saat itu. Ya. Makanya kadang kalau kita mau naikin kalau mau naikin hidup kita mesti naikin kapasitas kita. Ya, saat itu langsung cici saya bilang gini, udah gini deh, mulai sekarang dia takut saya keluar nih. Dia takut saya cari modal. Misalnya siapa teman saya nih, ya, lu mau nggak, udah bisa nih, gua punya proyek gini, lu kasih modal deh, kita 40, bisa nggak? Bisa. Karena skill yang mahal. Cici saya saat itu kita tadinya saya karyawan langsung naik, kita sharing profit 20%. Ya, tadi saya mau nego, masa 20-40 dong? Ya, cuman kan karena saya mikirnya udahlah, dia udah ngajarin saya di sini, jangan kayak kita lupa kulit, masa bakti dulu lah, gitu ya. Jangan keluarin tanduknya gede-gede, main halus dulu, gitu ya. Ya akhirnya saya terima 20%. Nah, saat itu, mulai saat itu hidup saya udah mulai berubah, ya. Saya dapat 20%. Kalau tiap bulan bersihnya sekitar 100 juta aja, gitu ya, saya dapat 20 juta. Kalau 150 juta, saya dapat sekitar 30 juta. Hidup saya boleh berubah. Saat itu saya mulai berani beli mobil jazz ya dulu saat itu. Jazz yang paling atas ininya, apa namanya, kelasnya. Arsitek ya? Arsitek. Wih. Yang udah ada. Jadi gue pikir nggak usah modif lagi kan udah ada itu ya kan, udah ada body kitnya segala macam, udah mesin gitu ya. Nah, saya beli itu saya ingat cicilan saya saat itu 3,5 juta ya 2009 lah. Nah, saya gini, jadi pelan-pelan saya lihat proses saya dari kehidupan bahwa memang kita mesti lakuin dengan setia.
kadang orang nggak setia. Ya, tadi saya ngomong di depan ini, nggak ada seorang pun yang dilahirkan dia tahu mau menjadi apa. Ya, kalau misalnya tadi kita ngomong gini, orang Kalimantan di Jakarta biasa buka usahanya apa? Konveksi, toko emas. Orang Batak Belitung biasanya toko bangunan, bengkel mobil, spare part. Ya, orang Batak biasanya Bengkel. boro. Kalau orang India, pasar baru tuh kain semua itu. Gue ngambil waktu gue di furniture, gue bikin sofa, ngambil kainnya tuh pasar antik orang India. Jangan minta putus jauh. Berantakan semua. Gimana? Ada ya? Jadi gini, nggak ada seorang yang dilahirkan untuk menjadi sesuatu. Kenapa dia bisa jadi? Misalnya tadi orang India bisa jadi jualan kain, orang Kalimantan bisa konveksi. Karena dia kalau model ada seseorang di kampungnya di Jakarta adu nasib berhasil. Dia mau belajar sama kayak saya. Saya nggak punya siapa-siapa lagi. Saya belajar di furniture sama cici saya. Karena saya ngeliat cici saya jadi enak, bisa beli aset, bisa beli properti, betul nggak? Jadi nggak ada yang namanya passion bullshit lah, nggak ada lah. Yang ada namanya duitnya ada nggak? Betul nggak? Waktu masih muda mungkin ada idealis, tapi pada saat udah hidup, lu mau cari duitnya ada apa enggak dan lu bisa lakuin apa enggak? Betul nggak? Jadi waktu itu saya belajar sama cici saya, ya karena dia berhasil. Orang Kalimantan melihat saudaranya berhasil, dia ke Jakarta, dia belajar, makanya jadi konveksi, makanya jadi perkampungan tuh di jembatan 5 ya, Kerandang tuh, ya itu konveksi semua orang Kalimantan semua, mendominasi. Gitu. Ya, jadi nggak ada seseorang yang punya cita-cita buka konveksi. Sama nggak ada yang cita-cita jadi bisnis asuransi ya. Karena ngelihat ada yang berhasil, intinya itu. Dan gue yakin gue bisa. Coba kayak gini doang. Ya. Nah, saya kan gini, pada saat saya ngejalin furniture gitu ya, saya punya impian, saya mau buka showroom sendiri, saya mau buka workshop sendiri. Cuma kan modalnya gede teman-teman. Ya, pertama mungkin lah orang buka showroom dulu. Buka showroom, nanti ada duit, ya, baru buka workshop, mungkin kontrak, nanti habis itu kita beli tanahnya, kita KPR, kan gitu. Langkahnya, supaya kita kerja jadi aset. Ya, jangan cuma sewa terus. Saya setiap hari berdoa. Siapa di sini yang nggak berdoa? Semua pasti berdoa. Kira-kira yang didoain apa? Yang pertama mengucap syukur. Ya, masih saya hidup sehat, bisa punya karunia menikmati, bisa makan enak, betul lah. Terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, minta berkat, minta rezeki itu doang. Tuhan minta rezeki, Tuhan buka jalan. Tuhan, Yopi minta proyek. Gak minta anggota DPR, minta juga Tuhan. Minta proyek gitu ya. Setiap malam saya berdoa. Nah, singkat cerita di 2010 bulan Mei, leader saya Richard David, ya, setelah menyelidiki saya diam-diam, ya, teman-teman saya, ya, dengan alasan apa namanya biasa kalau legend itu apa? Kebetulan dia, gue lagi mau main ke Arta. Dulu ada jam berapa? Kita ngopi yuk. Nah, ini pola yang saya pakai sampai sekarang gitu ya. Dia ngajak saya ngopi di Kupa Kopi. Sekarang jadi ini yang bola-bola Jepang itu takoyaki. Ya, dulu Kupa Kopi. Ya, di Pola Tegali itu yang kopinya. Itu kenapa Kupa Kopi? Karena kita bisa rokok, bisa ngopi di ruang AC. Ya, diajak ngopi sambil ngerokok, saya mah enjoy ya, senang ya. Jadi kalau mau ngerekrut carilah orang yang suka nongkrong dulu, ya lebih gampang. Ya. Jadi saat itu saya ngopi nongkrong gitu ya, dia nanya, lu jauh banget yuk dari saya pernah yang namanya karena audio pada waktu dari bapak saya pernah bisnis karena audio, saya pernah bisnis recycle botol aqua gitu ya macam-macam. Ya dia nanya, lu jauh banget dari karena audio bisa ngomongin gimana ceritanya? Oh saya cerita ya, saya cerita macam-macam sampai bapak saya meninggal, saya orang lain. Ya lu nggak tahu sih cara katanya begini begitu. Ya kan makin banyak saya cerita makin banyak Richard tahu kan? Saat itu udah singkat cerita udah hari itu dia nggak rekrut saya.
cuma nanya kabar, saya cerita panjang, dia pulang, akhirnya Devike, tahu Devike istrinya? Minggu lalu nikah sini ya? Si Devike, anaknya kan baru setahun setengah, baru belajar jalan. Dia bilang, saya pulang yuk, dari Amazon kan, main kan. Saya pulang yuk, dia bilang. Dia bilang yuk, gue balik ya, ntar kapan-kapan kita nongkrong lagi. Udah, anterin gue ke depan yuk. Wah, jalan kaki saya ke depan. Lalu kemarin, Valencia. Kenapa, teman-teman? Karena waktu zaman dulu Richard, jadi Richard ini orang Bandung, pindah ke Jakarta. Ya, nakalnya beda, dia nakal dikeluarin Deko karena berantem. Ya, kalau saya tadi narkoba, dia berantem. Dari Bandung dititipin di om tantenya di Kelapa Gading. Sekolah lagi tuh saya, kamu saya. Gitu ya. Nah, Richard tuh dari keluarga lepas. Ya, kalau kepleset sedikit nyungsep. Ya. Terus waktu itu saya ingat dia dikasih uang jajan sama papa itu seminggu 20.000. Jadi kalau mau beli bensin kadang, kan dia dikasih motor sama bapaknya. Motornya nggak motor GL Pro, ya. Kalau dulu kan Ninja, Enezer gitu ya. Kalau saya mobil, dia motor, tapi motornya GL Pro. GL Pro itu zaman dulu motornya tukang susu yang paling pagi. Anak siang udah dingin ada lemaknya di atas mesti singkirin dulu. Orang lama tahu kalau anak Gen Z nggak ngerti di susu murni. Pernah nggak siapa yang pernah minum susu murni begitu? Ya, saya pagi-pagi pagi-pagi menunggu bubur ayam, ya sama susu murni begitu. Lain susu murni Yang udah selesai mandi, sapi. dinginnya ada lemaknya Direbus dulu. Nah, sampai kita ledekin kalau ke sekolah, kan kita ada mobil gitu ya. Lu kerja jangan rajin lagi, masih jam begini susu gak habis. Suka ledekin lah, gitu ya. Karena dia gaya-gaya anak motor, main anak mobil gitu ya. Bully lah. Jadi ada kalau beli bensin juga cuma seliter gitu ya. Ya saya bilang sama ini udah pas fullin bensin full berapa sih? Kalau 5 liter motor gitu ya. Kita bayarin saat itu. Ya kehidupannya seperti itu. Nah, saat itu di lobby saya nulis sambil ngerokok juga. Keluar satu mobil Fortuner barang masih diplastikin. Ya, sun visornya, ya headrestnya masih diplastikin. Saya masih bilang, wih, keren juga ya cat mobil om. Mana saya tahu, dia tinggal di rumah tantenya. Omnya ini tangan kanannya James Riyadi, di Sindoro. Ya. Sundoro. Terus itu dia bilang ini, Sundoro. enak aja, ini mobil gua dikeluarin ya, saya tanya di trafik. Ya, udah sambil dari dalam mobil, ya, yuk jalan dulu ya, dah. Ingat saya naik mobil Jazz, ya. Saya naik mobil Jazz, dia naik Fortuner. Dulu saya ngerasa hidup saya di atas, tapi sekarang kok dia di atas, saya di bawah. Kita 7 tahun nggak perlu dari lulus SMA. Ya. Singkat cerita dia pulang, saya ngerokok di depan hobi, saya kayak orang pun. Kalau dulu kehilangan roh dan jiwa, ya, kehilangan roh dan jiwa. Gila, ini anak kok bisa berubah gitu. Kalau dia nggak pakai perubahan, ini anak kok bisa berubah gitu ya. Apa ya, bisnis narkoba gitu. Mungkin lah narkoba dia terlalu resiko lah untuk ambil itu lah. Oh, saya baru ingat, minggu lalu saya diajakin teman saya untuk bisnis judi online. Waktu itu 2010, bisnis judi bola mulai online. Dibikin jaringan. Ya, saya diajakin saat itu, dia dimoin. Oh, mungkin ini kali gitu ya. Wah, hati saya kayak meninggal. Saya nanya, dia udah pulang, saya tanya kocak. Lu bagi, kalau ada sampel, bagi tuh. Ya kan, mulai pagi-pagi lah. Lu kayak dulu, gini. Budi, ya. Udah deh, ini, lu kapan? Lu besok ada di Solo jam berapa? Ya, pagi ke workshop, siang ke rumah customer, ya sore lah jam 4 lah, Chan. Yaudah, kita ngopi lagi ke makan dia. Udah tuh mulai di sana. Dia nanya, ya mulai nanya, lu planning gimana, segala macam. Ya.
gue pengen buka show bisa kayak gini, mau ada berapa segala macam. Saya bilang ya minimal 2M lah. Saya bilang, lalu untuk dapetin 2M apa? Ya tergantung gue bilang kalau Tuhan kasih proyek tahun depan lu bisa buka, ya kan? Mungkin 2 tahun depan, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi nggak ada yang tahu, gue bilang. Nah, terus kalau misalnya begini gimana, begitu gimana, kalau misalnya lu udah kumpulin nih, ya, lu buka, tahu rugi, lu rela nggak? Udah lu kumpulin capek-capek gitu kan? Ya saya bilang iya ya, benar juga ya. Nah, baru dia bilang, nah lu yang lu pengen kan di sini Yom, ya lu pengen buka show, lu mau nggak? Gua bawa lu itu bisa lebih cepat lah. Baru dia kasih tahu tentang bisnis prudential. Ya. Di situ saya pikir, ini masih ditanya orang. Tuhan, gue minta proyek, bukan asuransi. Sorry, kita minta di nomor. Saya masih dalam hati, saya bilang, Tuhan, gue minta proyek, bukan asuransi. Ya. Tapi saya coba dengerin gitu ya. Cuman satu, Richard saat itu tidak membunuh mimpi saya. Mimpi saya adalah mau buka show. Richard bilang, gue bawa lu ke sana supaya lu punya modal bisa lebih cepat. Itu aja. Ya, saya jalanin. Sampai sekarang udah lupa saya mimpi saya. Udah keenakan di sini. Udah keenakan. Tapi yang saya ingat katakan gini, Jok, di Prudential ini bisnis. Gue ajak lu ke sini, bukan lu jadi sales asuransi. Bisnis asuransi, ya kan? Pokoknya dia cerita tentang 5 tahun 100 juta segala macam. Itu cuma promosi, itu jualan tahun pertama, tahun kedua, lu lupakan jualan. Lu perbesar franchise lu rekrut sebanyak-banyak, bikin jadi, ya. Dari dulu visi kita tuh gini, kita di sisi musik jago rekrut, ya. Yang kedua, jago cetak leader, jago rekrut dulu nih. Jago cetak leader, jago cetak leader yang bisa cetak leader. Ini doang nih, main gamenya. Lu mau ngapain di sini? Ya, jadi jangan hari lu bicara itu. Oke, Cat, nggak pakai modal kan? Saya bilang, oke, lu teman sama gua, lu jangan bohongin gua. Lu udah dapat berapa? Lu udah berapa lama di grup? Dia bilang 2,5 tahun. Oke, income lu berapa? Saat itu kita nggak kayak sekarang di Bungkor bisa ini ya. Kalau dulu kita dikirimin pos atau dari kantor pusat dikirimin lembaran tiap bulan SPT potong pajak. Ya kalau kita tiap bulan sekarang kita bisa print dari Bungkor, dulu semua manual. Dia kasihnya dari tahun ke tahun sampai terakhir 2,5 tahun dia rekrut saya di bulan Mei, itu yang bulan Maretnya ya dia terima sekitar 48 juta. Saat itu saya 20 juta. Saya lihat dia 48 juta. Gila, coba jalanin ini tuh. Nah, sejak cerita, saya bilang mereka, Cat, itu 2010 ya. Sebenarnya bini gue udah diajakin sama ketua konselnya. Kalau teman-teman tahu Sylvie Mulyana ya, punya Provision Agency, itu leadernya istri saya, ketua konsel. Masalahnya setiap hari Sabtu, ya, acara begini saya telepon, saya lagi di showroom, kamu di mana? Aku lagi bermain Prudential. Minggu pertama, minggu kedua, ya, kamu di mana? Prudential. Ya, minggu kedua saya udah naik tanah. Saya bilang, pulang sekarang. Nggak ada yang namanya di asuransi bisa hidup. Ya, nggak ada yang namanya di asuransi bisa kaya, bisa hidup aja bagus. Itu bahasa saya ke istri saya. Pulangnya nggak enak sama Cici, udah pulang sekarang lu nggak enak sama Cici, udah bangun gua. Kalau mau rekrut dua-duanya, kalau punya pasangan. Ya. Karena saya pernah menjadi racun buat istri saya. Semenjak saat itu istri saya nggak ngelanjutin. Ya, saya bilang sama Richard, ya 2009. Ya, nah, singkat cerita, saya akhirnya sign. Saya jadi agent dulu pakai kertas ya. Kalau sekarang NPA dulu pakai keagenan. Ya, musim paraf ya, tiap lama paraf. Ya. Saya pulang ke rumah, saya bilang, Mama tahu Richard kan? Iya tahu, yang dulu suka nginep dia. Wah sekarang hebat rumah sukses loh, makin kaya 50 juta loh. Nah bagus, temenan tuh sama yang sukses-sukses, sama teman kamu yang berhasil. Jangan sama teman kamu yang oyong mainnya. Karena kita menjadi, karena kita terbentuk dalam lingkungan loh. Lingkungan kita seperti apa, kehidupan kita kayak gitu. Makanya Allah
sampai sukses. Jadi apa? Makanya mah, udah ikut biasa. Jadi agent prudential. Kalau respon mama saya apa? Dia bilang gini, Jok, jangan macam-macam. Ya, sabar. Tuhan punya waktunya. Kalau kamu sampai gagal, ya, dan kamu kena narkoba lagi, hidup kamu gak benar lagi, mama bisa berbaik lagi, kamu mau. Jadi acem. Ya tapi mama saya nggak ngerti, masa bisa saya edit kok gitu ya. Udah tua juga kagak ngerti ya. Yang penting saya punya belief. Orang kayak Richard aja bisa masa tua ada. Gini teman-teman, Richard itu sampai sekarang kalau bercanda aja jangan terus garing gitu ya. Jadi kalau kita ketawa karena garing. Buat bercanda aja tuh perlu IQ. Ini Richard tuh. Ya. Buat bercanda aja perlu IQ, benar nggak? Uang tutup mulut. Ya, saya cuma mikir, Richard aja begini bisa masa gua kagak. Gua ini pengusaha gitu. Richard ya pengusaha juga, tapi garing gitu. Bercandanya. Bisa lihat kapasitas aja gitu ya. Orang kayak dia aja bisa masa saya enggak. Itu aja saya gini sih. Nah, akhirnya mama saya kelar, saya mulai ke pacaran, rumah pacaran. Ya. Saya lagi makan. Ngomong egonya ya cowok ya. Ingat gak saya bilang, lu di prudential, di bohong itu semua, di bisa kaya, bisa hidupnya bagus. Saya ingat kata-kata saya. Jadi mau ngomong, biar udah sendiri itu saya. Kenapa lu? Selingkuh ya? Enggak. Dia bilang, Ini lucu nih bener. aku udah jadi agent. Itu kayak kebelet berak, macet di paut nyari WC, tahan berak, gitu kan. Sampai ketemu WC langsung boom. Rasanya kayak gitu. Ya ego lah, kita cowok lah gitu ya, kita udah ngomong kayak gitu. Ya udah, mulai saat itu Mei 2010 saya join jadi. Di sini katanya high-tech. Voice comment. Hey Vini. Nah, dan teman-teman ya, nah ini penting dulu gitu ya. Saya senang quote ini dari Helen Keller ya. Helen Keller kan motif platform, penulis buku, ya, orang berpengaruh gitu ya. Dia lahir dalam keadaan buku. Orang ini punya value. Orang ini bisa menghasilkan sesuatu dengan segala kekurangannya gitu. The only things worse than being blind is having sight but vision. Ya, gampangnya gini deh, ya. Hal yang lebih buruk adalah di dunia ini orang yang bisa melihat tapi nggak bisa tahu. Sedangkan orang buta aja bisa melihat. Ya, penting visi. Dan kita mau visi. Masalahnya visinya apa? Ini masalah visi. Saya bilang tujuannya dulu deh, ya. Teman-teman dalam hidup pernah nggak nanyain, wah hidup ini tujuannya ngapain sih? Masa Tuhan lahir ini bercanda? Lahir, sekolah, kuliah, menikah, punya anak, mati, gitu. Sudah selesai. Apa tujuannya? Jadi kita harus punya visinya dulu apa, gitu ya. Kalau saya melihat ini, saya suka ngomong sama leader-leader saya bilang gitu. Teman-teman suka lihat gak gitu, orang yang di sekitar kita, ada yang hidupnya biasa, ada yang kaya, ada yang kaya banget, ada yang super rich. Apa sih yang bedain? Yang bedain apa? Visi. Yang bedain itu pertama standarnya dulu, standar hidupnya. Kalau teman-teman dilahirkan, ini ya, siapa yang ada orang yang gini, standarnya ya udah nggak apa-apa, saya sekolah di negeri, misalnya gitu ya. Ada yang standarnya minimal di swasta, ada yang minimal di nasional plus, ada yang minimal di internasional. Kenapa? Standar bisa beda-beda. Ada orang yang ngerasa hidup 20 juta juga nyaman. Bahkan dalam statis income 5 juta juga nyaman. Naik motor, naik bis juga nyaman. Standarnya gitu. Ada orang yang 200 juta, 500 juta nggak cukup.
Gak ada yang salah dengan itu. Ini masalah standar. Kalau kita dilahirkan di keluarga kita, pasti punya tujuan. Kalau teman-teman jadi seorang anak, standarnya apa? Kalau teman-teman menjadi seorang orang tua, standarnya apa? Atau gak sih? Ngerti ya? Pak, ini enggak. Ya. Standarnya di mana? Gitu ya. Kalau jadi seorang anak, jadilah anak yang berbakti, jadilah anak yang apa ya? Yang bisa dibanggakan di keluarga. Kalau menjadi orang tua, jadilah orang tua yang terbaik buat anak. Jangan punya standar ganda. Saya waktu kecil dikasih kehidupan yang luar biasa. Kalau saya kasih kehidupan buat anak saya, standarnya di bawah yang orang tua saya kasih. Berat. Nggak ada buat anak saya. Betul. Itu masalah standar. 40 Jadi ada orang yang visi dibaliknya ada standar hidup sebenarnya. Saya dulu pernah hidup enak waktu ada papa saya. Waktu papa saya meninggal, kita merosot ke bawah. Dan saya rasa hidupnya enak. Dan saya mesti balikin kehidupan saya kayak dulu lagi. Itu masalah standar. Saya mesti balikin martabat, ngangkat harkat martabat mama saya lagi ke atas lagi. Itu standar buat saya. Apa enggak? Apa ya? Itu masalah standar. Ya, jadi banyak orang yang hidup nggak kemana-mana karena nggak punya visi, nggak punya standar, ngalir aja. Banyak orang menjalankan hidup Senin Sabtu gitu aja. promo. Nggak tahu arahnya kemana. Nggak tahu yang teman-teman mau capai apa. Tahu-tahu udah umur 40 aja. Tahu-tahu udah umur 50 aja. Kan nggak tahu standarnya kemana. Jadi visi itu penting. Gitu ya. Oke, next. Nah, ini masalah standar tadi ya. Segala sesuatu yang nggak berguna, itu tujuan hidup teman-teman. Ya. Segala sesuatu yang nggak berguna pasti dibuang orang. Siapa di sini yang setelah saya ngomong gitu, teman-teman baru ingat sesuatu di rumah ada barang yang udah nggak terpakai, teman-teman mau buang, tapi belum sempat buang, ada? Kenapa teman-teman mau buang? Karena udah nggak berguna, betul nggak? Karena nggak berguna. Saya punya satu cerita gini ya. Waktu papa saya masih ada kita di bengkel, kita suka ke bengkel bareng papa saya pulang bareng. Gitu ya. Ada satu yang namanya si Om A. Om A ini sama-sama dari Bangka, sama papa saya buka bengkel mobil. Setelah buka bengkel mobil, si Om A ini buka bengkel las di bengkel papa saya dikasih tempat karena teman mereka sohitan. Ya, dia mau buka usaha. Sampai akhirnya usaha yang gede, mulai proyek segala macam sampai bisa bikin usaha, dapat beli tanah sendiri, maju saat itu. Nah, waktu itu saya ingat waktu Krismon 98 jarang-jarangan itu banyak proyek dia macam, ya kan dia masukin nyesuk sebagai kontraktor ya. Saat itu apa ya? Proyeknya macet dan bikin dia kolaps karena bahan-bahan dolar naik segala macam kan. Itu benar-benar 98 itu luar biasa gitu ya. Semenjak saat itu dia trauma dan nggak bisa kita sanggup bangkit lagi. Ya. Nah, semenjak tahun 98, 99 gitu ya, mulai dia datang ke bengkel papa saya tuh tahun 2000 gitu ya, ngeluh aja, sampai di satu titik kalau setiap ke bengkel tuh cerita gini, gila ya, dia cerita anak gua kalau pulang nggak pernah nyapa gua, yang masuk main apa aja, nggak tahu apa gua bapaknya, sama bini gua juga, ya nggak pernah bahagian gua. Setiap ke bengkel papa saya selalu curhatnya sama kayak radio rusak. Akhirnya saya terbuka, saya bilang, Pak, kasihan juga si Om ini ya. Papa saya bilang gini, ya papa saya kan, ya papa saya tuh majelis gereja, dia pendeta juga. Ya. Dia bilang, itu ayo, yang dibilang, kita mesti jadi garam dunia. Asik. Kalau sudah tidak asik, dengan apa lagi dia tidak asik. Selain uang dan pinjam orang. Saya baru ngerti hari ini. Ya. Jadi, dia ceritain, dulu si Om A ini begini, istrinya dokter gitu ya. Semenjak saat itu dia nggak berhasil bangkit, akhirnya numpang hidup lah jadinya. Kalau bahasa sekarang mau kondo. Ya. Sebagai kepala keluarga, mestinya dia mesti apa ya? Punya tanggung jawab, tapi dia nggak ambil tanggung jawab itu.
kasih ke istrinya. Papa saya bilang gini, kalau papa kasih oma itu, kamu hormat nggak? Iya sih pak. Kira-kira papa bisa respect nggak sama papa kalau papa itu? Iya sih pak. Itu saya ingat sampai hari ini. Ya. Jadi kalau nggak berguna, kita jangan ngomong. Kalau ibu kita dibohong, bilang mas Jani, makanya berguna. Naik turunnya, naik turunnya kecil besar ditentukan oleh tujuan hidup. Ya, tujuan hidup. Nah, tujuan hidup itu saya bilang standar outletnya di mana? Ya. Nah, sadar akan status dan menjalankan yang seharusnya dilakukan. Ini yang paling penting. Kedewasaan itu diukur dari sadar akan status dan menjalankan. Contoh misalnya saya sudah menikah, tapi saya nggak sadar status saya sebagai kepala keluarga. Dan setelah menikah, saya masih dugem, saya masih main sama teman saya, masih kampe-kampe, kering-kering gitu ya. Nggak ngajak. Kira-kira pernikahan seperti apa yang saya jalani? Makanya juga mesti sadar. Ya, next. Ya, teman-teman, ini kata pertanyaan-pertanyaan itu menentukan kedewasaan. Berarti teman-teman yang punya anak, kalau anak kecil soalnya nanya, papi ini apa? Dia belajar menghafal. Papi ini apa? Oh, yang kakinya 4 meja, gitu ya. Papi ini apa? Oh, ini kursi. Papi ini apa? Cermin. Dia belajar menghafal. Dia hanya dulu mengenal segala sesuatu. Itu basic dan apa ya? Sifatnya anak. Udah mulai gede, nanya how. Kita buatin pesawat-pesawatan. Papi buatnya gimana? Udah mulai gede. Kita ajarin cara ngelipatnya. Betul nggak? Dikit pesawat. Kalau orang dewasa udah bukan buat dan how lagi. Why? Kayak tadi. Why gue married? Kenapa tujuan gue menikah apa? Bukan cinta-cintaan. Bukan untuk main sayang-sayangan. Cinta dan sayang akan hilang. Kalau married udah di atas 10 tahun, udah bukan cinta-cintaan lagi, udah teman hidup, udah kita atas kehidupan pakai. Kalau bahasa Belanda ini hubungan cowok semua. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi orang dewasa itu satu buah. Karena orang dewasa punya critical thinking yang nggak punya dimiliki anak. Sama kalau tadi di restoran, saya ditanya, mau pesan apa Pak? Pelayan. Betul, kopi, 360. Ada nggak yang agak-agak fruity, saya bilang. Jadi bikinin, dia nanya apa? Kalau manajernya, dia akan berpikir how, gimana cara bikin rame. Ownernya, dia berpikirnya, kenapa gue buka kafe? Kenapa nggak bengkel kopi? Kenapa nggak tadi buka toko baju di Cempaka Mas Tanah Abang? Why? Start with why. Sama teman-teman tuh prudensial ngapain? Ada apa di prudensial? Jangan sekedar closing, nggak ngerti tujuannya kemana. Why? Kenapa ada di prudensial? Waktu saya lihat prudensial itu, lihat prudensial itu seperti apa? Teman-teman tahu dong, ini employee, betul nggak? Self-employee, ini bisnis, ini investor. Sebelum di prudensial sudah baca bukunya Robert Kiyosaki dalam hidup gimana caranya untuk menjadi kaya. Kita hidup di dunia yang sistemnya kapitalisme, betul nggak? Yang punya modal yang menang, modal itu investor. Lu nggak ngapa-ngapain, duit lu yang kerja. Lu mau krismon, yang punya sertifikat tanah setumpuk yang menang. Tadinya asetnya harga 2M, gara-gara krismon sertifikatnya jadi 4M. Uangnya beranak pinak. Kita setengah mati kerja cari duit. Orang lain tidur duitnya berlipat nih yang punya sertifikat.
Untuk kaya ada caranya. Ya, nggak bisa. Dia bilang, kalau mau nikmatin hidup, mau kaya, nggak bisa nginjak di kuadran sebelah kiri, harus main di sebelah kanan. Ini employee kita tahu, menukarkan waktu dengan uang. Ya, siapa yang suka kerja? Ya, segera bertobat. Ya, teman-teman teman nukerin waktu sama uang. Selama teman-teman dibayar, berani nggak keluar dari kantor? Maksudnya gini, lagi kerja, gua mau main sana, bisa nggak? Nggak bisa lah. Jangan kan itu, jatah hak nih, ya, ngomong hak, cuti itu hak nggak? Setahun berapa kali? Minta cuti takut, apa karena ini hak, teman-teman berani? Takut, itu hak loh. Selama teman-teman dibayar, teman-teman nukarkan waktu teman-teman dengan uang. Yang hari-hari kayak tebu. Pernah minum tebu? Di kota? Diperes. Ya enak, sarinya keluar manis. Sarinya kita dimakan sama bos kita. Terakhir tinggal ampas. Dibuang ke embernya tuh. Betul nggak? Ampas tuh pada saat kita umur 55 pensiun, kita udah gak ada keberanian, ambisi udah gak ada, udah gak ada kerja, tenaga gak ada, waktu juga gak ada, tinggal sakit-sakitnya doang. Itulah karyawan. Ya. Self-employed, ini profesi atau bisnis tradisional, ya, yang gak punya sistem, profesi, ya. Agent termasuk di sini. Agent termasuk di sini. Bisnis tradisional dulu, Acong bisnis apa dulu? Nah, sekarang gini, si Acong. Di mana Godok ya? Tinggalin 6 bulan ke Bali, pulang tokonya masih ada nggak? Itu masih tradisional artinya, ya? Atau profesi, agent juga di sini. Oh, ya. Teman-teman join ke sini bukan sebagai saya Acong, agent berprestasi. Bukan itu. Nanti ya, teman-teman dia ke sini bukan untuk jual polis. Memang awalnya teman-teman mesti belajar gimana jual polis. Teman-teman buka bengkel mobil, bengkel motor, dan konveksi, teman-teman mesti ngerti cara produksinya gimana. Betul nggak? Setelah ngerti cara produksi, teman-teman lihat sistemnya, bikin bisnis. Betul nggak? Selama teman-teman di sini masih melupakan waktu dengan uang, ya, teman-teman arahin gitu ke bisnis ini syaratnya 2. Syaratnya sistem dan jaringan network. Kalau tanpa 2 ini bukan bisnis, kan? Sistem itu autopilot, ya, kita tinggalin setahun, balik di sistem makin growth itu sistem, ya. Tim saya sekarang kan ada 20 AD, gitu ya. Setengahnya AD ada di Semarang, setengahnya di Jakarta. Saya ke Semarang sekarang, setahun paling baik 2 kali. Tapi setiap ke Semarang, kita cuma kayak meeting, kalau dulu nonton yang Endangers, gitu ya, atau Pablo Escobar, duduk di meja bundar. Gimana cabang ini? Ada growth nggak? Kendala gimana? Meja mafia ya. Setahun maintaining cuma 2 kali ke Semarang, tapi leader 2 terus di sana. Waktu pilot nggak? Saya nggak jagain. Saya nggak apa-apain omset dari sana sekitar 10M, 12M saat ini. Itu apa-apain. Ya. Sistem. Prudential itu ada sistem nggak? Ya, ada. Kalau teman-teman bangun timnya. Kalau enggak, perlu di sini terus. Ya, jaringan. Bisnis apa? Bisnis itu tolak ukurnya omset. Gimana cara melipat dari omset? Kalau nggak buka franchise, nggak punya jaringan, mana bisa? Kalau yang namanya di buku John Maxwell ya, hukum takut, hukum pertama, ya, di sini keahlian kita, ya, misalnya 9. Ini leadership kita. Kalau cuma 1, diri kita sendiri, kita cuma dapat 9. Betul nggak? Kalau kita naikin leadership kita,
ke 8 deh di sini. 8 kali 9. Jadi 22. Bismillah. Ya. Teman-teman, sekarang saya aja perhitung. Ya ini yang agent mana ini? Agent. Mau promosi? Ya, biar ngerti di ujungnya kan bicara Ini visi. agent selamanya. Ujungnya kemana? Apa sih yang dilakuin? Supaya teman-teman bisa menentukan prioritas gitu. Di sini bukan main-main, bukan taman bermain, tapi teman-teman mempertaruhkan hidup teman-teman di sini. Waktu jangan terus nggak bisa ditukar lagi. Waktu yang lewat jadi terus ngerti ngerjain apa. Sekarang misalnya, coba ada keuangan, nah ya, misalnya keuangan hidup saya leadernya, saya akan coaching dia untuk tahun ini dia bisa struggle, ya, struggle berapa? 650. Oke, tahun pertama struggle 6, komisi ini ya, komisi 22 sama 17, 22% kali 6,5 juta ya, bagi 12 berapa? Gitu. Ini alasannya kenapa teman-teman harus promosi tadi yang agent, ya. Buat 12 juta ya, tahun kedua ini. Tahun kedua berarti ada konversi dong, 17% kali 6,5 bagi 12 berapa? Ya, saya bilang, wah tahun kemarin udah startup nih, masa tahun ini startup? Double dong, stretching, gitu kan? Ya. Akhirnya pelaat kejar double startup 1,4 M, 22% kali 1,4 M bagi 12 berapa? 23 nih. Belum ya? Berapa? 9 tambah 25 34 juta. Teman-teman, besoknya tahun ketiga saya keuangan lagi, ayo keuangan, kemarin double startup, kali ini di sisi, anggaplah di sisi, tambahin berapa? Di sisi berapa? 2M, 2,1. 2M kali 22% bagi 12. Banyak. Nah, 36, oke. Tinggal 36 tambah 17% kali 1,4. Kalau ini deh, aku deh, 23 deh, 50%. 50 ya. Teman-teman. Tahun keempat saya suruh PCC lagi. Udah PCC terus dong, PCC terus dong. Cuma mentok di 50 juta. Kalau cuma untuk di prudensial teman-teman untuk cari 30-50 juta, sorry terlalu berat di situ. Benar nggak? Di sini buat income ratusan juta bahkan miliaran per bulan. Siapa yang mau kayak Budi dan Lidahnya? Siapa yang mau kayak Acong? Hitungin aja omset grupnya Acong berapa? Di prudensial income nggak bisa bohong. Saya mau tahu income Acong tinggal aja, Acong. Bahan omset berapa? Kali aja 10%. Betul nggak? Hitungnya mah gampang. Jadi di sini di prudensial yang dilihat tuh omset grupnya. Jadi teman-teman diajak ke sini bukan jadi self employee. Sekali lagi, bawa kartu AAG saya, Acong agent berprestasi. Teman-teman akan mati lama-lama. Jualan terus dan ada plafonnya. Nanti ada plafonnya mau kemana aja, habis PCC mau kemana aja. Sekarang buat PCC gampang nggak? Tiap tahun harus PCC, mentok di 50 juta. Itu nasibnya teman-teman ke depan. Bukan artinya saya suruh teman-teman nggak jualan, terus saya masuk ya, jalan enggak. Gini, mesti ganti dulu visinya. Leader dapat agent, jual produk, leader jual bisnis. Ya. Waktu agent, tadi yang agent angkat tangan, jualan gila-gilaan tahun ini. Cetak prestasi yang gede buat perubahan. Perubahan hidup apa? Jualan gila-gilaan tahun ini.
Karena tahun depan pada saat teman-teman jadi leader, teman-teman sudah menikah. Menikah bukan main-main lagi, nggak bisa main-main gitu. Ya, jadi teman-teman harus bisa loncat. Teman-teman diajak ke sini mau bisnis atau mau jadi sertifikat, itu pilihan. Sampai sekian. Berarti Ya. Nanti teman-teman kalau udah kesini baru teman-teman bisa jadi investor. Ya, mesti punya mimpi ke depan apa. Pada saat teman-teman pensiun udah nggak kerja, punya sertifikat tanah sepupu. Yang pada saat anak teman-teman mau kuliah tinggal jual satu. Anak teman-teman mau kawin tinggal jual satu. Pada saat teman-teman pensiun masih sisa misal 20 sertifikat, enak nggak? Itulah yang kita kejar. Jadi investor, jadi tuan tanah, landlord. Kalau zaman dulu landlord. Kalau di sini orang-orang Betawi itu landlord. Jangan kalah sama orang Madura yang jual besi kuat, sertifikatnya banyak itu. Yang punya sertifikat yang menang, tujuannya ke sana, ya. Jadi teman-teman harus bisa bergerak ke sini. Ya, ini visinya teman-teman ya. Nangkap ya. Jadi teman-teman diajak ke sini bukan untuk jualan asuransi. Untuk mengembangkan bisnis teman-teman harus tahu cara jual. Itu intinya. Ya. Ini yang bisa bilang why. Kenapa pilih prudensial? Kenapa kita pilih prudensial? Pada saat saya jelasin prudensial, saya lihat ini satu kendaraan yang bisa bawa saya. Bukan saya cinta prudensial, enggak. Sekarang ini saya tanya teman-teman. Zaman dulu kemerdekaan, saya bilang nggak ada yang namanya cinta negara, mati demi negara, mau? Mau Pak mati demi negara? Saya kirim. Mau? Kenapa kita bersatu semua beda ras, suku, agama, bersatu musir penjajah? Karena kita punya survival kok, nggak rela keluarga kita dieksekusi penjajah, dibunuh, itu enggak? Itu saat dulu survive-nya begitu. Kita bersatu, bela keluarga. Saat ini juga sama. Kita standar pelayanan kita bela keluarga. Teman-teman di sini bukan bela acong. Oh, katanya dibela. Jadi ya teman-teman kesini bukan untuk bela acong, takbir. Nah ini. Tapi bela kok lihat dia buka handphone teman-teman. Lihat orang yang teman-teman janjiin, orang yang teman-teman sayang, anak teman-teman, pasangan teman-teman, orang tuanya teman-teman. Itu yang benar. ya. Standarnya mau dibawa mana? Ini baru boleh takbir. Bela keluarga. Ya. Oke, next. Nah, sebenarnya gini, teman-teman boleh searching ada yang namanya ini, Florence Chadwick, ya. Jadi ini tahun 1952. Jadi orang lagi punya visi. Florence Chadwick, ya. Florence Chadwick, menurut searching deh, saya coba ini next ada nggak ini? Nah ini dia. Ya. Florence Chadwick berenang dunia. Dia berenang untuk dari California ke Pulau Catalina Island tahun 1952. Umur 30 tahun. Jaraknya 26 mil. 26 mil itu kalau dibagi kali kilometer 1,6 kali 26 sekitar 40-an lah. 40 kilometer. Kalau dari Monas ke Gading itu sampai Sentul Selatan, ya, Sentul Selatan saya diukur berenang segitu jaraknya jauhnya, berenang dari Monas ke Gading sampai Sentul Selatan, Bukit Sentul, ya itu 40 kiloan. Dia berenang 1952 dalam kejuaraan ya Selat Catalina diapit oleh dua perahu. Pada saat itu
dia sudah sampai ke uh, sudah berenang 15 jam gitu ya. Tinggal 1 mil lagi ke depan. 1 mil atau setengah mil saya lupa. Kalau setengah mil itu 800 meter lah. Anggaplah sekilo lagi. Sekilo lagi nyampe ke Pulau Catalina. Karena kabut tebal, ya, kabut tebal dia nggak bisa melihat ujungnya. Akhirnya dia nyerah. Dia naik ke perahu. Setelah naik ke perahu, kabutnya hilang. Disitulah dia nyesel. Gila ya. Itu pantainya udah kelihatan. Oh, gue nyerah. Nah, banyak gini, benang merahnya. Banyak orang punya visi, tapi nggak bisa bertahan sama visi. Baru prospek 10 kali ditolak, ya udah bukan. Ngerasa bukan passionnya, ya baru ngerekrut 10, berasa ditolak, susah ngerekrut. Teman-teman, kita memang bisnis penolakan, kita memang seleksi cari orang, betul? Main banyak, teman-teman mesti kuat. Kalau nanya gini, income teman-teman sama Acong lebih gede mana? Pertanyaannya gini, lebih banyak ditolak teman-teman apa Acong? Jam terbang nggak bohong. Jadi kalau mau kaya, mesti lebih banyak ditolak. Baru kaya di sini. Ya, dia nggak bisa melihat visinya, nggak sanggup bertahan. Punya visi, tapi nggak sanggup bertahan dalam visi. Ini dari kita belajar dari ceritanya Florence Chaplin. Ya, punya visi tapi nggak bisa bertahan. Dia nyerah, padahal tinggal 1 kilometer lagi ke depan. Akhirnya 1953, dia ulangin lagi, dan dia bisa mencapai selat, nyebrangin selat Catalina lagi. Karena dia nggak bisa dibohongi lagi oleh keadaan, oleh penglihatan dia. Dia udah ngerti. Gitu. 15 jam, padahal 800 meter itu 1 kilo lagi harus berenang. 15 jam dia berenang. Sia-sia. Banyak ada orang di Prudential Lake nyerah gitu. Ya. Oke, next. Ya, perubahan adalah sesuatu yang konstan, teman-teman, ya. Pilihan ini teman-teman memimpin perubahan atau memimpin perubahan. Perubahan pasti terjadi. Hari ini semua mobil listrik semua. Kemarin kita lihat dunia dilalui gambar. Sekarang internet udah tembak seperti itu. Si siapa? Elon Musk. Hah? Iya, Starlink. Hah? Oh, Starlink. Ya. Udah nggak perlu kabel-kabel lagi, teman-teman, tembak satelit langsung. Dunia udah begitu berubah. Dulu kita waktu kecil masih main dulu, Cok. Main karet, main takadal, main galasin, biji karet, main tak umpet. Sekarang nggak ada lagi begituan. Dunia udah berubah. Di Amerika, di Cina sekarang taksi sudah tidak pakai supir. Satelit semua. Teman-teman mau berubah apa enggak? Sekarang toko, sorry ya, banyak Bangkok. Nggak ada. Ke Bangkok itu yang jualan udah nggak pakai toko lagi. Tokonya ada importirnya. Cuman yang jualan tuh orang Indonesia, dari mana segala macam. Pakai TikTok semua. Kalau live semua sampai jam 2 malam saya lihat tuh masih lama. Terus sudah gila ya. Orang Indonesia sih kalah rajin. Dia kan live malam-malam. Udah berubah. Jadi kalau teman-teman dagang masih pakai sistem konvensional sekarang, di toko udah pasti. Mau nggak mau dunia berubah begitu cepat. Ya, kita mau memimpin, kita ada di depan perubahan atau kita di dalam perubahan, kita ini mesti berubah. Ya. Nah, tujuan hidup adalah pertumbuhan. Lihat, kita yang sekarang mesti lebih baik dari yang kemarin. Ya. Untuk bertumbuh, tolak ukurnya adalah perubahan. Gak bisa enggak. Untuk bertumbuh, tolak ukur perubahan. Ya, saya lihat anak saya beli sepatu udah nggak kuat lagi sekarang. Berubah. Makin bertumbuh. Belum sempat dipakai, udah kekecilan. Ya. Orang yang nggak pernah berubah, orang yang tidak ada perubahan artinya tidak ada pertumbuhan. Ya. Orang yang tidak mau berubah akan balik ke masa lalu. Ya. Coba ada Pak, bisa ada video yang itu api.
Video di USB narapidana yang ada ya. Nah, kita nonton dulu. Kadang lucu. Seorang tahanan menolak keluar dari penjara meski udah waktu bebas. Menolak untuk keluar, udah nyaman sama kondisinya di dalam penjara. Gak usah kerja, dapat makan. Disuruh keluar ini. Ada suaranya nih. Gak mau keluar. Ya. Gak mau keluar, ini ada buktinya. Kadang kita ketawa, tapi kadang hidup kita kayak gini teman-teman. Tanpa kita sadari, kita menolak berubah tuh kayak gini. Oke, next. Tidak ada buktinya. Lucu. Tapi kadang kita kayak gini, kita mau berubah. Kita nggak mau berubah. Tiap hari Netflix kan, terus ya. Nonton Korea, atau seri-seri, gitu ya. Mau butuh perubahan, pertumbuhan mana ada. Orang di luar sana lagi rekrut, lagi prospek, udah dapat Netflix. Buka Proofforce, gak berubah-berubah itu omset. Ya, next. Ya, cepat gitu ya. Ini sampai jam berapa ya? Next. Nah, ini ada inspirational stories ya, Lim Taoyong ya, Lim Taoyong, kalau bisa searching ya. Usia 72 tahun di Jakarta Bangkut. Ya, perusahaan didirikan tahun 1960-an, Emporium Group Holdings ya. Karena resesi market ya, dia ini rajanya supermarket ya. Beliau berutang kepada bank sebesar 100 juta pada usia 72 tahun. Bangkrut usia 72 tahun dan punya utang 100 juta US. Ya, jadi yang baru punya utang ratusan juta, ya ini 100 juta US. Ya, di usia 82 tahun setelah 10 tahun, Toyo membayar 100 juta kepada bank dan kemudian menjadi miliarder lagi. Ya, beliau meninggal pada usia 86 tahun dengan total kekayaan 10 kali dari kekayaan sebelumnya. Kebayang nggak kalau teman-teman jadi Lim Taoyong bangkrut usia 72? Kira-kira apa yang respon teman-teman? Udahlah, ke gereja aja ya. Tunggu Tuhan panggil. Udahlah ya, tunggu Tuhan panggil aja. Betul nggak? Tapi dia nggak nyerah. Dia bilang gini, waktu wartawan, ditanya mau wartawan, dia bilang gini, beliau bank bisa ambil uang saya. Bank bisa ambil semua perusahaan saya, tapi bank tidak bisa ambil kepala saya. Artinya semua sudah diserahkan. Ya. Aset terbesar itu. Dia tahu kapan dan bagaimana cara menghapus penyaring pikiran. Sama dengan kondisi saat ini. Kemarin kita komplain, wah repricing lagi. Semua perusahaan serang juga repricing sekarang. Manulah pakai co-payment 20%. Nasabah bayar dari total bill. Alihkan kalau klaim itu di atas 30 juta, premi itu naik 30%. Allianz deductible 15 sampai 25 juta. Semuanya menghukum. Prudensial bank yang begini, kalau lu nggak klaim kita kasih diskon. Premi. Mesti tahu cara ngomongnya kita sama. Ya. Oke, next. Nah, ini keren. It's not my nature. Sudah itu. Mendidik. Nah, ini orang ini. Ya, next. Nah, kalau saya mau cerita sini yang mau promosi, ya, jadi mesti ngerti dulu. Tadi kenapa mesti promosi? Karena kita mau kejar ini apa sih yang kita kejar? Teman-teman harus jadi pebisnis asuransi, ya, bukan menjadi tadi saya agent berbisnis. Terlalu susah kalau mau kaya kalau teman-teman jadi self-employed di agent. Ya, teman-teman mau promosi kenapa? Gitu ya. Ini story-nya gitu. Kita perlu pengalaman supaya kita ngerti. Saya bisa berubah. Karena saya punya pengalaman, waktu papa saya meninggal, waktu mama saya dihina, kadang kita perlu disakiti, ditolak nasabah, kita rekrut, disepelekan, mesti ngerti rasa-rasa itu. Betul nggak? Ini ibarat sekolah saya buka baju, di belakang udah goresan semua, panah udah banyak. Betul nggak? Ya, sekarang ini yang mau promosi kan, agent mana agent tadi yang mau promosi? Mesti ngerti diajak ke sini mau apa? Bukan diajak jadi
agent asuransi jualan asuransi enggak, tapi supaya teman-teman punya bisnis asuransi. Yang AAD kenapa mesti promosi jadi AD? Mesti ngerti, ya. Saatnya sekarang masih ada 3 bulan Q3. Ini Q3 yang menentukan masa depan teman-teman. Ya, teman-teman, saya join 2010, ya, bulan Mei. Ya, bulan Juni saya full time. Income waktu di sini 100,5 juta. Saya full time. Kadang ini saya mikir ya, segala sesuatu bukan terjadi kebetulan, tapi dengan cara Tuhan. Waktu 2010 bulan Juni, saya dimarah-marahin sama cici saya di workshop di depan karyawan. Saya dibego-bego. Ya biasa perlakuan cici tadi gitu ya. Kadang satu dia bos, yang gede kakak. Saya nggak buat salah kan saya dibego-bego. Saya ada proyek, saya udah tanya laki ya si bos cowok. Gitu kan. Mau kerjain nggak? Kerjain. Tapi saya dimarahin sama cici saya karena saya kasih kekurangan kok. Ya buat harga kan buat cek dulu. Oh di sini gua partner. Saya dibego-bego segala macam itu yang membuat saya sakit hati saat itu. Saya di Indonesia kita baru sekitar setengah, baru sebulan dulu. Saya bilang sama istri saya, udah Cip, stop. Gua quit. Tenang, proyek gua kelarin. Gua sama orang itu. Wah, di dalam perasaan sabenya kita punya ego, ya. Keluar dari itu untuk pada workshop, itu dari mana kan? Goblok, cicilan di mana nih? Baru mikirnya belakangan kan? Ya, mau jadi kepala garuk-garuk tembok udah nggak bisa. Nggak mungkin gue jilat dulu lagi. Juga jadi nggak jadi. Bercanda, tadi bercanda. Gitu ya, mungkin. Ya, artinya saya harus bertanggung jawab ke depan. Saya udah mikir, gue sebulan. Ini cuma main-main waktu awal nih masih apa ya part-time kan, main-main suka-suka pos. Ini aja 1,5 juta. Kalau gue seriusin tiap hari, sehari ketemu, ya 1 hari ketemu 2 orang. Kalau seminggu ketemu 14 orang. Anggap posting 2. Dari 14 posting 2 deh. Ya tapi benar-benar melakukan tugasnya, sadar akan status dan menjalankannya. Sehari ketemu 2, seminggu 7 hari. 14 orang ketemu, masa 2 nggak closing? Anggap premi yang 33.000, 500.000 deh, gue menceng deh, bercinta deh. Anggap kali 2 setiap, gitu. Setiap kali 22% berapa? 200.000. Ya dong. Kalau Ya. kali 4 berapa sebulan? Juta. 800 juta 800. lah ya. Artinya tahun depan, bulan depan kalau saya kerja lagi, minimal 2 kali lipat. Kalau saya kerjain lagi, 2 kali lipat lagi. Saya cuma prinsipnya kayak gitu aja awal. Ya udah, yuk pasti bisa, ya kan? Di depan kaca tiap pagi bangun, yes, dahsyat. Macam-macam apa ya? Masih bisa. Di sebelah kiri gua tempel foto cucu gua, foto pokok ipar gua, ya kan? Sebelah kanan foto ibu gua, ya kan? Gua pengen beli mobil, Accord dulu kan, ini di apartemen, di rumah, ya kan? Loncat-loncat, ya kan? Gue tunjukin sama lu, wah udah gak adil. Bini gue bilang, lu kaya enggak? Gila iya. Tapi kadang mesti lakukan kayak gitu. Membenarkan identitas teman-teman. Yes. Kadang kita tuh kayak taruh price identitas sendiri, bukan identitas. Harga yang teman-teman taruh ke diri sendiri. Ya. Ya. Teman-teman di bulan Juli, ya Juli, mertua kali itu masih om manggilnya. Mertua saya Popeye, pelaut, ya. Dia bilang gitu, panggil. Kamu serius kan sama anakmu? Oh, mesti tahu dia lagi kemana? Ini sejuta setengah, ini kawin ya. Zaman dulu kita juga gak ada tabungan, semua habis. Dapat 20 juta habis, Anda pernah nabung gitu loh. Om kalau berlayar 2 tahun, jadi kalau mau merit, berarti kalau ini Om bisa tunda berlayarnya. Wah, pusing, pucat banget.
Cobaan apa lagi ya tuh? Ya. Tapi kadang situasi seperti ini yang membuat kita menjadi yang terbaik, teman-teman. Kalau saya nggak ditekan seperti ini, mungkin saya nggak jadi hari ini. Jadi berterima kasihlah terhadap kondisi teman-teman sekarang, karena Tuhan sedang siapkan yang terbaik. Amin. Ya, Juli ya, kita ketemu mertua sebenarnya. Ya, habis itu pulang konsultasi sama mama. Kita kurang lebih berpengalaman. Saya kartu kredit belum ada saat itu. Mau bilang udah nggak apa-apa, beres aja. Tadi angke paling 100 juta, 500 undangan gitu kan. Cara lebih pengalaman gitu kan, mama sih juga banyak kawinin orang kan gitu ya, setelah jadi panitianya, itu kan ngerti ya. Kita pinjam dulu sama aku, kita duit aku bikin. Wah, ya kan? Teman-teman habis merit, habisnya total 120, kemudian 80, minus 40 juta. 40 juta. Ya, bahkan maka gini, pada saat itu kita sudah memutuskan. Saya bilang sama calon istri saya, sama pacar saya bilang, tujuan kita adalah bukan pernikahannya, tapi kehidupan setelah menikah. Setuju? Setuju. Deal. Ya, jadi nggak ada yang namanya, kalau cewek kan biasa kan minta gini, lu gue mau foto primat dong, yang ini dong, kan? Saya bilang, 7 juta. Ya. Mau honeymoon ke sini, udah, gak usah pikirin itu dulu. Kalau lu cinta sama gue, kita berjuang sama-sama. Cie, ya. Lupakan dulu. Kita pun udah dulu, gak usah primat lah ya. Yang penting aku panggil saudara gue, kita foto di kota tua. Saudara saya fotografer. Jadi nggak ada yang namanya kita foto ya di Bali ya, nggak ada. Ya, saya bilang nggak usah pikirin Bali, pokoknya kita fotonya di Eropa. Ya, kita bulan malunya di Eropa. Jadi itu foto di kota tua. Foto cuma pilih-pilih cuma dapat 5 yang bagus. Buat foto priwet, untung istri saya sama saya punya satu kesepakatan gitu ya. Jadi akhirnya kita tunda kesenangan, tunda segala apapun, tunda kenikmatan demi yang lebih penting adalah promosi. Karena saya tahu pentingnya promosi apa. Teman-teman ngurus merit, saya merit di Desember. Ya, di Desember. Dari Juli ke Desember, ngurusin merit. Ngomong nggak ada waktu. Zaman sekarang agent bilang nggak ada waktu. Lu nggak bisa ada beberapa saja. Gue udah lewatin. Buat merit pertama, mesti ikut BPN nggak bimbingan pranikah sebenarnya. Ini kita waktu seminggu sekali. Saya pikirkan meninggo prospek. Maka nego lu, dia tanya, Pak boleh nggak ikut setengah dulu? Setengahnya habis merit, karena gue tahu pentingnya waktu buat ngejar promosi. Bisa nego, serius. Bisa, apapun bisa. Lu nego aja. Yang penting gue dikawinin dulu, gitu ya. Setiap bulan kepala jadi kaki jadi kepala. Ya saya ingat satu dulu. Saya ada waktu udah mulai ber September. Ya. Saya baru dulu nggak berani gitu ya. Donatur kita di tempat rehab saya, namanya manajer, rumahnya di villa. Karena dulu dia kan agent baru, kayak nggak layak. Ya. Padahal dulu mas santai aja, ketemu orang cerita paling, cuma begitu doang. Akhirnya udah ber, ya memberanikan diri, ketemu, mami ada di rumah nggak? Udah lama nih nggak ketemu mami, udah lama nggak terkontak mami. Itu kan ke sana ngobrol baru. Mami kebetulan nih, mami pernah dengar nggak rekening tujuan apa tuh yuk? Lebih cerita bentar ya, cerita. Rekening tujuan kamu tolak yuk. Mami baru masuk si papi 10 juta, mami 10 juta. Ya anak-anak papi itu 5 juta. Dan dengan sekeluarga ini premi 40 juta. Dari bulan Mei saya nggak samperin. Ini pengalaman juga gitu. Karena kita aja nggak berani. Orang ngambil bukan karena produknya, orang ngambil karena teman-teman. Jadi penolakan terjadi karena kurangnya kedekatan. Benar nggak? Kurang kedekatan. Orang ngambil bukan karena perusahaan, bukan karena produk, tapi karena teman-teman yang bawahnya. Ya.
Terus ya ini setiap hari teman-teman ya ini pulang bisa sampai jam 4, jam 3 gitu ya. Karena kita ngerti pentingnya. Waktu itu zaman dulu apa ya, kan masih pacaran ya, belum enak ya. Teman saya telepon dia, ayo ke 36. Kimpingan masih ada nih, ya. Kimpingan masih ada nih, apa namanya, Jose Cuervo nih, dia masih bawa motor, gua coba teman-teman, ya, lagi mau prospek, ditawarin begituan. Itu sempat goyah juga sih. Susah Jose Cuervo. Ya, apa prospek lagi apa ya? Gue prospek belum closing, apa gue pesan aja ya, gitu ya. Tapi saya mikir lagi, Yok, lu udah banyak buang waktu, boleh nggak kali ini serius aja? Lu dibilang dulu anak-anak kayak yang boleh nggak hari ini, tahun ini, lu tuntaskan sampai tuntas, lihat apa yang terjadi. Saya coba meyakinkan diri saya tolak semuanya, ya, semua kenikmatan, yang penting sekarang susah-susah dulu deh. Ini malah masalahnya abis bayar, gue mesti kasih makan anak orang. Teman-teman, saya di sini waktu itu saya promosi omset saya pribadi 250 juta, tapi agent-agent saya masing-masing 4 biji 50, 200 tambah 250, 450 juta dalam waktu 6 bulan. Dulu mah setiap agent syaratnya minimal 30 juta IPI. Di sini saya mau ngomong tentang prioritas. Kalau teman-teman tahu ini penting, teman-teman bisa menentukan prioritas teman-teman. Kalau semuanya penting dalam hidup teman-teman, berarti nggak ada yang penting di hidup teman-teman. Yang terpenting apa? Teman-teman bisa pilih-pilih dulu. Yang terpenting buat promosi, teman-teman mau berubah hidup, tadi mau bawa kemana? Keluarga teman-teman. Ya, saya baru sadar loh. Dulu di sini ceritanya tuh sampai nangis-nangis tuh. Kalau saya cerita gini, saya ditolak, rasanya gimana, segala macam, saya bisa nangis. Hari ini saya cerita bisa lupa. Udah terlalu enak potensial. Lupa loh, ini 14 tahun lalu teman-teman. Tapi ceritanya udah lupa, saya ini ketemu siapa aja, saya lupa. Ya, jadi teman-teman coba tentukan, benar nggak sungguh-sungguh? Maksudnya gini, kenapa teman-teman nggak prudensial? Mau ngapain? Kalau teman-teman nggak tahu ujungnya kemana, ngapain prudensial? Buka toko lagi aja, misalnya kacau. Apa yang mesti susah-susah? Apa yang teman-teman cari? Apa yang teman-teman kerja? Leader saya, Richard David, waktu itu rekod saya 2010, income dia 48 juta. Ini baru jalanin 2,5 tahun. Hari ini kemarin, SPP tahun lalu 9,5 miliar. Baru tahun SPP-nya. Makanya saya bilang, kalau cuma nyari 30-50 juta, sorry teman-teman, terlalu susah di Indonesia. Tapi kalau buat income miliaran dan ratusan itu bahkan miliaran per bulan, terlalu gampang. Ya, ini saya aja sumbang buat dia 3 miliar. Kasih uang kuliah buat anak dia. Omsetnya tahun kemarin 30M. 10%-nya berapa Roy? 3M. 3M bagi 12 berapa? Oke, buat dia. Dia didik saya paling lama 3 tahun. Pas udah segede gini, udah berewokan masih disusun gini, tetein sama mami leader Devika. Enggak dong. Kita udah ngerti visinya, ngembangin bisnisnya gimana. Kayak Acong hari ini ngerti ngembangin bisnisnya gimana. Makanya dia pilih mandiri. Betul nggak? Tahu arahnya kemana. Ini bisnis gak main-main. Ada pada gak ada modal. Kita nggak menghargai. Sama, bisnis ini tuh kaya keselamatan. Keselamatan gratis. Tapi nggak semua orang bisa masuk surga. Akulah jalan keselamatan dan hidup. Amin. Amin. Kolamnya mana kolamnya? Bengkok. Ujungnya apa sih yang teman-teman
kerjain apa sih? Kalau teman-teman nggak ngerti, keluar rumah prospek ditolak, udah 5 kali teman-teman bilang hipertensi, bilang lagi tanpa permisi. Betul, karena teman-teman nggak tahu. Tapi setiap pengusaha kan dia bilang, why lu buka kafe, walaupun sepi, walaupun bodoh buka. Karena dia tahu kenapa dibuka kafe. Sakit-sakit tuh tadi yang dari yang orang Kalimantan buka konveksi walaupun sepi hari ini, mau sakit-sakit, virus hijau-hijau, pala penyuh-penyuh tetap buka, tetap buka. Makanya why kenapa? Ngerti ya teman-teman ya? Oke, next. Kadang-kadang kita perlu di growth ya. Hari ini ya, ini saya sebenarnya udah defisit di kehilangan dua AD, kehilangan 6 AD karena diculik ke MSG, gitu ya. Diculik. Ya. Tapi tahun kemarin kita tutup 30 miliar. Ya, tadi saya bilang Richard 10% dari sini. Coba rekrut satu Yogi, tapi sekarang punya satu pabrik. Enak kan? Sekarang ketemuin saya, ya kita tetap bus, paling 3 bulan sekali kan. Itu juga ngopi doang, nggak ngomong apa-apa. Nggak ada motivasi, nggak ada apa. Kadang saya motivasi dia malah. Ya kayak teman-teman udah menikah lah, ngerti ya? Teman-teman menikah. Kalau menikah, status berubah, hubungan berubah nggak sama orang tua? Waktu teman-teman belum menikah, sebenarnya tahu hubungan teman-teman orang tua teman-teman seperti apa. Setelah teman-teman menikah, hubungan berubah nggak? Karena teman-teman sudah menjadi pasangan, meninggalkan ayah ibunya. Betul kan? Lebih pilih istri atau orang tua? Beneran? Oh, pilih istri orang tua. Mesti jelas, udah pasti pilih istri. Karena waktu kita menikah, kita udah ikat tangan kita sama istri jadi satu tubuh. Mesti tahu kan? Kadang-kadang kita mau pilih istri, orang tuh kayaknya ini. Panjang nih. Bagi aja. Lebih banyak ketemu istri apa orang tua? Pak Robi, Istri. Prof, tolong Prof. Oke, next. Nah, teman-teman ya, ini udah mau habis ini buah dari iman ya. Pertama iman ya, teman-teman belum lihat surga tapi tetap iman. Ya, semua keyakinannya apapun, mau yang wihara ke, yang Islam sholat 5 kali, kita yang Kristen ke gereja, udah pernah lihat surga belum? Tapi kita sepakat, kita beriman. Visi itu adalah picture of the future. Punya nggak gambarannya? Picture of the future. Kalau teman-teman tanya hari ini, waktu dari awal saya jadi prudential, saya udah rencanakan belum semua? Saya udah planning dari awal. Karena saya tahu konsep tadi, employee, self-employed, bisnis, investor. Saya ngerti gimana caranya saya bisa membangun bisnis itu. Ya. Taat. Apapun, taat. Leader semua taat. Bodoh-bodoh nuntut. Ya. Setia ini bicara komitmen. Jangan hidup berdasarkan perasaan, tapi hidup berdasarkan prinsip, bukan perasaan. Perasaan bisa datang dan pergi. Perasaan teman-teman itu bukan teman-teman. Jadi manusia itu dikendalikan oleh dua. Ya, emosi, perasaan ya, emosi perasaan dan pikiran. Emosi teman-teman itu bukan teman-teman. Ada perasaan bisa datang. Hari ini senang, besok sedih, besok kecewa. Betul? Artinya, kok emosi bisa berubah-ubah?
Emosi teman-teman bukan teman-teman. Pikiran teman-teman juga bukan teman-teman. Karena kita bisa memilih. Itu yang respon. Hidup bisa naik turun. Roller coaster. Kayak heartbeat, detak jantung. Tapi tugas kita adalah mengelola, merespon yang benar terhadap apa yang datang ke kita. Ingat ya, perasaan kita bukan kita, pikiran kita bukan kita. Karena kita bisa memilih. Makanya kita jangan memutuskan pada saat kita lagi sedih, kecewa, atau lagi happy. Karena keputusannya pasti akan salah. Karena bukan kita. Ya. Nah ini mama saya yang tadi bilang, ya, kamu mau mama minum baygon lagi yuk. Ya. Waktu saya ngebuktiin, ini 13 ya, Dek ini Devike, ya. Dek tolong sampai ke Richard, bla 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 ya. Atas bimbingan Richard dan kamu, penuh kesabaran. Hasilnya tante bisa pegang salju di Swiss Bank. Saya melihat waktu mama saya pegang salju sambil jongkok, ada foto bisa dapat tadi saya sambil jongkok dia pegang salju Jungfraujoch. Apa itu Jungfraujoch? Yang belum kesana pasti nggak ngerti. Kalau teman Bromo ya, Bromo nih bukan Bromo ini. Nah, top of Europe, Jungfraujoch. Ya, dia pegang salju. Dia bilang, dia panggil papa saya, namanya Teddy, aku di Eropa nih, di puncak tertinggi, di Swiss, anak kamu bisa bawa aku ke Swiss, pegang salju. Mama saya bilang itu, dia berusaha. Dia bilang, ya, makasih ya. Tujuan hidup teman-teman apa? Saya bilang sama istri saya waktu itu, ini aku dapat karma, aku ajak mama dulu. Soalnya aku nggak sanggup. Kalau sampai mama masuk ke ini, mama belum bisa ngerasain, mama belum bisa. Dan lihat bukti hasil dari anaknya. Saya mau mama saya bilang, kita keliling Eropa. Happy-nya luar biasa. Teman-teman mesti ngerti, teman-teman berjuang di manusia bukan buat aja, buat keluarga saudara. Ya. Ke Roma, Italia, Roma segala dan ngerasain imersi baru, aduh berat banyak. Padahal dulu Roma saya bilang, aku mau makan Bible lagi. Ya, next. Nah ini II saya, gitu ya. Yang begini, ceritanya kita punya background yang dihina, bukan artinya dia rusak enggak. Jadi ini saya ini adik mama saya, tapi pernah dihina di keluarga segala macam, tapi sukses. Gitu ya. Dia tulis juga, bangga dengan keponakan ini dari yang dilecehkan orang gitu ya, itu dilecehkan kalau jalan sekali coba gitu. Masih dilecehkan. Gitu ya. Dijauhi orang dianggap sebagai sampah masyarakat, justru dari kelemahannya bisa digunakan sebagai modal untuk memberikan semangat orang lain dan membuat keberhasilan banyak orang. Ya. Kadang dulu yang saya anggap tadi, narkoba segala macam masuk ke polisi, saya ngelihat itu dulu dengan kacamata bahwa suatu kerugian buat saya. Kenapa ya? Gua lakuin ini ya. Kenapa ya? Kok hidup jadi begini ya? Tapi hari ini saya baru ngerti, Tuhan siapkan ini untuk saya bisa mengubahkan kehidupan orang-orang, untuk saya bisa memulihkan identitas orang-orang, siapa saya dulu tapi saya bisa berubah. Dan apa ya? Dulu sekarang saya anggap sebagai ini benefit ternyata. Tuhan siapkan saya lewatin ini, tapi ini jadi keuntungan buat saya sekarang. Kekuatan saya di sana. Gitu ya. Kita nggak pernah tahu dengan apa rencana Tuhan. Terkadang cobaan yang diberikan sebetulnya adalah batu loncatan besar. Untuk kesuksesan, tinggal respon teman-teman gimana melihatnya. Apa yang terjadi terhadap kondisi teman-teman saat ini.
respon teman-teman menentukan. Ya. Asal kita segera sadar pada saat Tuhan memberikan kesempatan titik balik segera pergunakan yang baik. Nah, ya. Teman-teman ada satu lagi sepupu saya, gitu ya. Waktu dulu gitu ya, dia pernah apa ya? Kadang di keluarga kan ada persaingan juga ya. Sepupu saya tuh bilang gini, kamu paling mentok juga pasti segitu. Itulah ibaratnya. Jadi setiap ketemu itu ngerendahin saya terus. Tapi teman-teman, setialah, jangan balas, Tuhan yang balas. Kita terus berbuat baik. Kalau kita berbuat baik terhadap orang yang jahatin kita, kita seperti menaruh bara api di atas kepala kita. Mau ayatnya? Dia WhatsApp saya, apa kabar ya waktu itu ya? Ini 10 tahun nggak pernah WhatsApp, nggak pernah zaman BlackBerry juga nggak pernah ngabarin saya kalau ketemu sesuatu yang ada ngehina-hina saya. Gitu. Tahu-tahu di tahun 2022, ya, bulan Agustus di WhatsApp. Dia kalau ada salah, jadi orang yang buat salah dia tahu nggak dia salah. Dia nyakitin kita, dia tahu nggak? Kalau ada salah selama ini, selama kamu atau keluarga, aku minta maaf. Gitu. Ya, proud of you, kamu sekarang sangat berhasil dan begitu diberkati. Maaf ya, kalau dulu aku pernah meremehkan kamu atau berkata nggak pantas. Terima kasih ya, God bless you. Kita bilang kok jadi melo begini, cowok ya ini ya. Ih, nggak apa-apa, minta maaf kan nggak saudara. Tapi kan sama saudara ya, ini dulu waktu SMP kita deket, suka nginep, saya sama dia gitu. Tapi kok gede, ya sudah deket, kok gede kok jadi jahat gitu ya. Setelah ngomong yang ngerendahin kita. Kalau kumpul keluarga, kita selalu dibanding-bandingin ya. Dia kakak beradik S2. Aku lulusan Finland, aku lulusan Amerika. Jadi kalau kumpul keluarga mamanya dia tuh kadang mulutnya ya jangan juga. Gitu. Kalau ngomong ke mama saya, kamu sih urus anak satu, anak cowoknya satu nggak bisa. Nih anak aku satu lulusan Finland S2, satu lulusan Amerika S2. Dalam hati saya gini, lu mau hina-hina gua nggak apa-apa aja, hina emak gua kan. Itu nggak sih perasaan orang tua gimana sih? Udah lanjut narkobaan, jalan 3 kali, dia rehab. Ya, itu sampai kalau waktu saya beli Mercy, saya beli apartemen pertama kali 2013 gitu ya, mama saya lagi keluarga kan bangga, orang tua kalau itu kan bangga tuh. Wah, puji Tuhan ya aku mah gak punya modal kayak kamu bisa modalin anak, tapi sekarang aku melihat anak aku bilang backgroundnya tua masuk penjara, narkobaan, sekarang bisa beli Mercy, bisa beli apartemen, ya puji Tuhan lah. Kok nggak? Ini bisa bilang apa? Iya, tapi anak gue kan nggak bikin bapaknya sampai mati. Ya. Nah, jadi ini adalah bukti teman-teman. Ya. Tergantung dari respon dan keputusan teman-teman terhadap kehidupan teman-teman ke depan. Teman-teman harus bisa memutuskan hari ini apa yang teman-teman mau. Itu tujuannya. Oke? Next. Nah, ini faktanya di dalam sebuah keluarga biasanya ada seorang penerobos yang berhasil mengangkat keluarga tersebut. Dan orang tersebut adalah dia yang punya kedewasaan penuh untuk ambil tanggung jawab. Kadang teman-teman lihat di satu keluarga ada yang namanya adik, ada yang namanya kakak gitu ya. Berapa bersaudara. Mestinya kalau kumpul, kalau apapun kumpul di rumah. Kalau Sinja kumpul di rumah aja. Betul nggak? Tapi kadang teman-teman ya, ini tentang hak kesulungan. Kesulungan. Teman-teman tahu Esau dan Yakub? Oh. Cuma gara-gara bubur kacang merah, dia menukarkan hak kesulungan. Hak kesulungan itu apa sih? Tanggung jawab. Kadang gini deh di keluarga, kenapa sih gue mesti yang keluar duit buat mama? Kenapa sih apa-apa gue? Teman-teman, pada saat teman-teman bisa ambil tanggung jawab, walaupun teman-teman sebagai seorang adik, teman-teman sedang memberi sup kacang merah itu. Memberi sup kacang merah menukarkan dengan hak kesulungan. Itu tanggung jawab. Pada saat teman-teman
bisa dipercaya. Kita ini sebagai pengelola, bukan pemilik. Betul nggak? Kita ini cuma pengelola. Tapi kalau teman-teman bisa dipercaya untuk mengelola, investor teman-teman Tuhan akan invest lebih banyak. Kadang teman-teman cuma satu sih manusia ya, mau lari dari tanggung jawab. Ambil tanggung jawab. Pada saat teman-teman ambil tanggung jawab, tanpa beras, kita teman-teman diperbesar. Ambil tanggung jawab. Minta bismillah. Oke teman-teman, ya sebelumnya kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Pertanyaan, kalau ada pertanyaan atau Inspirasi teman-teman. Bahkan pikiran teman-teman punya tujuan hidup dan visi yang jelas dan yang terpenting apa yang teman-teman kerjain di Indonesia. Oke teman-teman, selamat pagi.